Bab 37 berniat kabur dari Alteza. Kak, maafkan Kak Eza, mungkin dia tidak menyadari kehadiranmu. Dia orang sibuk, pesta ini juga sebenarnya tak dia inginkan. Pesta ulang tahun ini sebenarnya hanya sebuah kedok saja, untuk menutupi acara sebenarnya, ya bisnis, kerja. Kak Eza gila kerja, kekeh Alvaro dengan muram. Sebenarnya, aku kasihan juga sama dia. Yang harus kerja keras demi membesarkan bisnis ini, bahkan saat usianya masih remaja, dia sudah sering diajari banyak hal tentang pekerjaan, lanjut Alvaro sambil menerawang mengingat masa kecil mereka. Anti menatap lekat Alvaro, ingin tahu banyak tentang Alteza. Alvaro mulai bercerita banyak hal tentang kakaknya, yang sama sekali tak Anti ketahui. Setelah perbincangan tiada ujung itu, Alvaro mengantarkan Anti pulang. Sementara, dia akan kembali ke acara pesta yang menurutnya membosankan. Ya untuk kepentingan vlognya, lumayan pesta itu bisa dijadikan bahan untuk membuat video. Sepanjang jalan, mereka hanya hening tak berkicau. Sampailah di rumah, kondisi tampak sepi karena memang sudah larut malam. Terima kasih adik ipar, ucap Anti. Alvaro mengangguk, jangan sedih lagi ya, yakinlah suamimu sangat mencintai kamu. Marisa mah lewat, sambil mengibaskan tangan, membuat Anti terkekeh. Anti merasa sedikit terhibur mendengar perkataan Alvaro barusan, meski dia tidak yakin sebenarnya. Anti merebahkan diri di atas tempat tidur, menatap langit-langit rumah dengan sedih, masih teringat acara pesta besar itu. Sebuah pesta yang tak menghendaki kehadirannya. Ingat juga senyum sinis dan penuh kemenangan Marisa, seolah berhasil menggeser posisinya. Anti membolak-balikkan badan, gelisah setengah mati. Hingga, akhirnya, dia tertidur lelap tanpa sadar. Pagi-pagi sekali, Anti bangun dari tidurnya. Teringat saat pesta, membuat moodnya memburuk kembali. Dengan cepat, dia turun dari tempat tidur, merapikannya, lalu mandi. Tak lupa melaksanakan kewajiban sebagai muslim, karena ternyata sudah beres datang bulannya. Anti berdiri di depan cermin menatap pantulan dirinya yang dilihat dari sisi manapun tetap saja kalah menarik dari Marisa, itu menurut pandangannya. Wahai cermin, katakan siapa yang dicintai Alteza, ucapnya gabut. Anti tertawa sendiri, menertawakan kelakuan anehnya. Kamu Anti, kamu. Dia menjawab sendiri, dan setelahnya tawa meledak. Ah sepertinya, aku harus refreshing, harus healing, gumam-gumam pelan, kurang kerjaan. Dia berkemas, membereskan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas gendong, yang pernah dibawanya dari rumah. Aku akan kabur untuk, Anti tampak berpikir. Seminggu kayaknya cukup, 2 minggu mungkin, atau sebulan, ya kurasa sebulan cukup. Tapi bagaimana kalau saat pulang ternyata dia sudah menikah lagi? Anti berteriak dalam pelan, kesal atas pernikahannya sendiri. Pergi tanpa izin itu kan dosa, gumamnya lagi. Tapi pergi untuk menenangkan diri, karena patah hati boleh kali ya. Anti mencari pembenaran atas tindakannya. Setelah pergulatan hebat dalam pikirannya, dia memutuskan untuk benar-benar pergi. Dengan tas digendong di punggungnya, memakai celana jeans biru, dan kemeja kotak-kotak warna hitam yang dilipat hingga siku, dan rambut diikat satu ke belakang, ditambah sapuan bedak tipis dengan bibir warna merah jambu, membuatnya seperti anak SMA yang mau piknik saja. Nona mau kemana? Tanya kepala asisten rumah tangga saat tanpa sengaja berpapasan dengan Anti di bawah tangga. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Hehe, mau piknik, tuh. Anti menunjuk dengan isyarat matanya ke arah tas yang ada di punggungnya. Piknik, kenapa tidak bersama Tuan? Tuan pasti marah, jika Nona pergi sendirian. Saya akan tanya Tuan dulu, Nona. Kepala asisten rumah tangga itu tampak panik. Tunggu.
Jangan. Anti jadi panik, yang justru membuatnya semakin dicurigai. Apa Nona mau kabur? Tanya kepala asisten rumah tangga dengan nada cemas. Ah, Bibi terlalu khawatir. Anti tertawa garing. Dalam hati berkata, iya memang aku mau kabur untuk beberapa minggu. Kepala asisten rumah tangga itu merogoh ponsel yang membuat Anti panik dan hendak kabur. Anti bergegas menuju pintu utama. Pak, jangan kasih Nona buka pintu. Anti tidak tahu kalau kepala asisten rumah tangga itu menghubungi satpam yang jaga gerbang. Kenapa Anda mau kabur Nona? Padahal, Tuan sangat mencintai Anda, ucap sang kepala asisten rumah tangga dengan helaan napas dalam dan gusar. Saat Anti membuka pintu utama, dia tidak menyangka seseorang sudah berdiri di ambang pintu dengan raut gusar dan lelah. Dia adalah Alteza. Anti terkejut, kenapa pria itu bisa ada di hadapannya? Kok tidak mendengar suara mobilnya? Apa tadi saat mandi ya? Ah, terserahlah, lagian kenapa dia harus memikirkan suara mobil suaminya itu? Anti memasang tampang jutek. Kamu mau kemana? Tanya Alteza dengan gelisah, saat melihat tas di punggung istrinya. Mau, Anti gelagapan, susah payah dia meneguk ludah. Mau, piknik. Akhirnya menjawab piknik dengan suara terbata. Alteza memicingkan mata. Piknik, bibirnya tersenyum tipis. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mau apa? Anti tersenyum cemas menatap suaminya. Alteza menajamkan pandangan mata dan mencengkram bahunya lembut. Kamu mau pergi dariku kan? Mau kabur? Suaranya penuh kegelisahan. Anti membeku, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Iya sih, memang salah, dia kan memang berniat kabur tadi. Alteza mendekat dan memeluknya erat, menyalurkan kasih sayang, kerinduan dan perasaan yang selama ini tak pernah bisa dia ungkapkan. Pelukan hangat Alteza memberi Anti kenyamanan, membuat hatinya sedikit melembut dan memaafkan Alteza. Ah, dasar Anti, sepertinya dia mulai bucin juga sama suaminya. Semalam apa kamu datang ke pesta? Tanya Alteza lembut, tepat di telinganya. Maunya sih bilang tidak, tapi kan ada Alvaro dan Marisa yang melihatnya. Iya, jawabnya pelan. Kenapa tak menghampiriku, Hem? Sekarang posisi mereka saling berhadapan, setelah Alteza menjauhkan sedikit tubuhnya. Anti membeku, tak tahu harus menjawab apa. Maafkan aku ya, aku tidak tahu kamu ada di pesta itu semalam. Andai Alvaro tidak bilang, ucap Alteza penuh sesal. Mendengar perkataan maaf dari Alteza, Anti terkejut luar biasa. Baginya ini mustahil, Tuan Alteza yang terkenal dingin dan tak mau dianggap salah, selalu merasa benar sendiri, angkuh dan gede gengsinya, sekarang minta maaf kepadanya. Seorang Anti, wanita biasa yang tak cantik ini. Anti bersorak dalam hati, maaf, seolah tak percaya dengan pendengarannya. Tak ada siaran ulang, dengus Alteza dengan pipi memerah karena malu. Ah, mulai lagi deh, tapi Anti tersenyum. Iya, aku memaafkanmu, ucap Anti sambil menubrukkan diri memeluk suaminya erat. Cium aku, dengan nada manja dan tak tahu malu, dia berkata. Alteza terkejut dengan permintaan Anti, pipinya sampai memerah karena tersipu. Dan hal itu sukses membuat Anti semakin gemas. Tanpa diminta 2 kali, Alteza langsung memagut bibirnya lembut. Di teras, ingat ini teras. Beberapa orang asisten rumah tangga yang tanpa sengaja melihat segera pada kabur, dan pura-pura tak tahu saja. Ini gila, Tuan semakin bucin sama Nona Anti. Nona Marisa sudah tak ada tempat lagi sekarang. Kalimat itu menggema di seluruh isi rumah di kalangan para asisten rumah tangga. Bagaimana kalau kita berdua pergi untuk piknik? Tawar Alteza setelah pagutan mesra itu selesai. Kita, aku dan kamu, gitu? Tanya Anti. Alteza mengangguk, mata Anti berbinar senang mendengarnya. Iya, mau,
Mau memeluk Alteza dengan riang. Alteza tersenyum dan mendekap Anti erat. Kamu wangi banget, mengecupi leher istrinya. Aku selesai loh, pipi Anti merona. Selesai apa? Alteza tampak menunjukkan raut bingung, tak paham maksud Anti.